Gimana Yanuar? POAJ kepanjangannya apa? Putri nggak dengar tadi. Sinyal mungkin. Itu, kamu di unmute dulu Yanuar. Unmute. Nah, Oh, gitu. ya. POAJ kepanjangannya apa? Oh, Terkenal banget di manajemen. Planning, organizing, planning, organizing. actuating, controlling. Ya. Jadi di manajemen keperawatan itu intinya POAJ tadi, planning, organizing, actuating, controlling. Planning perencanaan ya. Oh, perusahaan ini atau kita mau dibawa kemana nih? Makanya di perencanaan harus ada visi, misi ya. Terus tadi P, planning udah ya. Terus O, organizing. Organizing ini adalah pembagian job deskripsi. Oh, kamu bagian A, aku bagian B, yang lainnya C. Itu adalah organizing, pembagian job desk. Makanya di kelasmu dulu ada si pen A, si pen mata kuliah B, gitu-gitu ya Januar ya. Terus selanjutnya adalah O, terus selanjutnya A, actuating, menggerakkan. Menggerakkan bawahan dengan apa? Oh, dengan kepemimpinan, dengan motivasi, terus selanjutnya dengan didorong. Makanya di manajemen belajar juga tentang motivasi, belajar tentang gaya kepemimpinan. Terus yang terakhir adalah C, dikontrol. Dikontrol itu sesuai dengan planning nggak sih semuanya? Semuanya sudah menjalankan job desk-nya atau belum? Coba ulangi Yanuar, POAJ kepanjangannya apa? Adalah planning, hanya actuating. POAJ. OATS, O-nya organisasi, Organizing. hanya organizing, hanya actuating, Actuating, C-nya adalah C-nya kontrol, controlling. Oke. Terus Januar, controlling. bedanya efisien dan efektif apa? Efisien adalah untuk menyingkat waktu agar lebih cepat, dan actuating itu adalah lebih aktual dalam melaksanakan proses perawatan, Bu. Jadi efisien dan efektif bedanya apa? Jadi kalau efisien itu hemat ya, tidak boros. Hemat Misalnya hemat kamu waktu. mau perawatan luka tuh, perawatan luka kasane ora boros-boros. Ya, NaCl ora boros-boros, itu efisien. Efektif itu ketika kamu melakukan tindakan dapat mencapai tujuan. Jadi walaupun kamu hemat, kamu nggak boros, lukanya pasien cepat sembuh. Gitu ya, itu Sembuh. adalah efisien dan efektif. Terus MPKP kepanjangannya apa Januar? MPKP, metode perawatan No, Januar udah metode belajar. keperawatan. Udah, Bu. Apa? Model, Keperawatan manajer. praktik, Model praktik keperawatan profesional. Ulangi profesional. kepanjangan MPKP ulangi. Metode No, perawatan model keperawatan No, MP. Model, praktik, praktik, keperawatan, profesional. Ulangi. Model praktik keperawatan profesional. Oke. Terus pilar MPKP Ana 5 Januar. Pilar MPKP.
Ada Yang kok di materi pertama, saya. Tulis, pilar yang pertama adalah tulis Januar, nggak pulpen ora kowe. Iya, ada. Oke, nilai-nilai profesional, hubungan profesional, metode penugasan, pendekatan manajemen, reward and punishment. Sudah? Belum, Bu, belum. Saya ulangi ya. MPKP pilarnya ada 5. Yang pertama adalah nilai-nilai profesional. Yang kedua adalah hubungan profesional. Yang ketiga adalah metode penugasan. Yang keempat adalah pendekatan manajemen. Yang kelima sistem reward and punishment. Kamu hafalkan dulu Januar. Kalau sudah hafal bilang Putri. Gitu. Pilar MPKP ada 5 yang PKP yang ada 5. Yang pertama nilai profesional, yang kedua hubungan profesional, yang ketiga metode profesional, metode penugasan, yang keempat itu adalah pendekatan punishment, yang kelima adalah pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen adalah Pendekatan manajemen, terus pendekatan manajemen dan reward. Reward dan punishment. Ulangi Januar. Punishment. Ulangi. Pilar MPKP ada 5. Yang pertama nilai profesional, yang kedua hubungan profesional, yang ketiga metode penugasan, yang keempat pendekatan manajemen, yang kelima reward atau punishment. Oke. Sekarang Januar bayangkan Januar jadi kepala ruang mawar. Kalau ruanganmu pengen disebut sebagai model praktek keperawatan profesional, bahwa oh ini loh perawat yang profesional itu contoh role modelnya ada di ruanganku, ruangan mawar. Berarti ruangan Januar itu harus punya 5 pilar. Pilar yang pertama adalah nilai-nilai profesional. Nilai profesional contohnya apa? Oh perawatnya caring, perawatnya disiplin, perawatnya pinter, perawatnya cekatan, perawatnya melaksanakan prinsip-prinsip etik dari justice, tidak membeda-bedakan pasien, tidak merugikan pasien, tidak membahayakan pasien, kayak gitu ya. Itu adalah nilai-nilai profesional. Yang kedua adalah hubungan profesional. Jadi antara dokter, perawat, dan pasien itu hubungannya profesional. Dalam bentuk apa contohnya? Misalnya, pagi-pagi ada yang namanya serah terima, timbang terima, atau handover, atau operan. Itu berarti kalau Januar mau disebut sebagai ruangan MPKP, oh berarti ruangan Januar harus ada operan atau timbang terima. Terus harus ada yang namanya ronde keperawatan. Ronde keperawatan itu tenaga kesehatan berkumpul untuk diskusi tentang masalah pasien. Tenaga kesehatan siapa baik? Oh, anak perawat, anak dokter, anak ahli gizi, anak apoteker, kumpul jadi satu.
Mudeng ya, itu adalah hubungan profesional. Yang ketiga adalah metode penugasan. Metode penugasan itu di ruangan Yanuar mau pakai metode apa? Oh, ternyata metodenya macam-macam. Ada metode fungsional, ada metode primer, ada metode kasus, ada metode modifikasi primer. Nah, ruangannya Yanuar besok mau pakai metode apa? Terserah ya. Terkait metodenya apa, fungsional definisinya apa, primer apa. Habis ini Yanuar belajar sendiri, terus responsi ke Putri. Terus selanjutnya pilar yang keempat adalah pendekatan manajemen. Tadi Yanuar masih ingat nggak POAS kepanjangannya apa? Yang pertama itu POAS P-nya apa? Actuating, P-nya apa? P-nya planning, Ya, terus? Actuating, C-nya kontrol, yang terakhir POA, C-nya kontrol. POAS, planning, organizing, actuating, dan Actuating dan controlling. Ya, ulangi Yanuar. POAS, planning, organizing, actuating, dan C-nya controlling. Oke, mudeng ya. Ini adalah pilar yang keempat. Pilar kelima adalah sistem reward and punishment. Yanuar kan jadi kepala ruang nih. Pilar yang kelima adalah sistem reward and punishment. Kalau ada perawatnya yang telat ya dikasih punishment, kalau ada perawatnya yang rajin ya dikasih reward. Rewardnya apa? Nggak harus dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pujian ataupun dikasih kalau ada pelatihan gratis dia yang berangkat. Mudeng ya, Yanuar ya. Oke, sekarang kamu baca materi saya terkait dengan metode penugasan. Ada primer, ada metode primer, metode fungsional, terus selanjutnya adalah metode kasus, metode modifikasi primer, itu dihafalkan. Habis itu terangin ke Putri, Januar. Sudah download materi saya belum? MPKP. Ya, di situ kan ada metode-metode ya. Ya, silakan. Kalau sudah jelas kamu udah hafal, terangin ke Putri.
Sudah belum Yanuar? Inti-intinya aja. Nggih. Udah? Ayo, metode fungsional. Oke, pas saja Yanuar. Jadi Putri terangkan aja. Metode fungsional itu fungsi. Jadi perawat melakukan fungsinya. Jadi kalau di metode fungsional, Yanuar adalah kepala ruang, berarti nanti Yanuar membagi tugas ke perawatnya sesuai dengan jenis tindakan perawat. Misalnya, ada perawat A yang khusus injeksi, ada perawat B yang khusus perawatan luka, ada perawat C yang khusus TTV. Mudah nggak? Itu adalah metode fungsional. Jadi pembagian job desk berdasarkan jenis tindakan. Ya. Terus selanjutnya adalah metode yang kedua adalah metode primer. Metode primer ini di sini harus ada perawat primer. Perawat primer ini bertanggung jawab terhadap 5 sampai 6 pasien dari pasien datang sampai pasien pulang. Ya. Jadi Yanuar adalah kepala ruang, Putri misalnya adalah perawat primer, berarti Putri bertanggung jawab terhadap 6 pasien dari pasien datang sampai pasien pulang. Mudah ya? Kan pasiennya Yanuar misalnya ada 24. Nah, berarti di situ akan ada 4 perawat primer. Gitu ya. Terus selanjutnya metode tim. Kalau metode tim berarti sekelompok perawat dia akan memberikan asuhan kepada sekelompok pasien. Makanya sering banget di rumah sakit ada tim A, tim B. Tim A misalnya perawat T5 memberikan asuhan ke 10 pasien. Dia juga sama, dia bertanggung jawab terhadap ketika pasien datang sampai pasien pulang. Tapi kan dia metode tim ya. Metode tim tadi kan berarti ada ketua tim, ada anggota timnya. Tapi misalnya bisa aja pasiennya 15. Nah, itu yang bedanya dengan metode primer. Kalau metode primer kan satu perawat 6 pasien. Ya, kalau metode tim bisa aja 10 sampai 15 pasien. Gitu ya. Nah, terus nanti akan ada juga metode kasus. Metode kasus ini biasanya dilakukan di ruang ICU. Jadi perawat memberikan asuhan sesuai dengan kasusnya pasien. Oh, ada perawat khusus memberikan asuhan jantung paru. Ada perawat khusus memberikan asuhan pada pasien endokrin. Ada perawat khusus memberikan asuhan pada pasien sistem saraf. Gitu. Jadi berdasarkan kasusnya. Gitu ya Yanuar ya. Oke. Terus karena responsinya menurut saya kurang, ada tugas tambahan, ada tugas ya. Biasanya saya nggak pernah ngasih tugas. Tugasnya Yanuar tulis tangan. Ya. Gitu. Tulis tangan, nulis ulang materinya Putri. Yang pertama adalah tentang konsep manajemen keperawatan, ditulis tangan ya Yanuar. Yang kedua adalah tentang MPKP. Gitu. Gimana? Mohon maaf Bu, boleh diulangi ini? Ya, kamu nulis ulang materi Putri PPT. Ya, kamu nulis ulang materi Putri yang PPT. Yang pertama adalah konsep manajemen. Yang kedua adalah MPKP. Yang kemarin saya share itu loh di Skalsa. Kamu tulis ulang, tulis tangan. Terus diupload di Skalsa. Nanti saya buatkan kantong tugasnya. Ya, maksimal mau kapan Yanuar? Tulis tangannya lumayan gue. Maksimal mau kapan? Iya Bu, jadi ini kan nanti ini ada kuis kan Bu di Skalsa Ibu. Enggak, kuisnya besok. Oh, kuisnya besok. Karena mention audisit. Kalau kuis. Gini. Ya, terus gue rangkumannya rekapan. Bukan rangkuman sih, nulis ulang. Mau kapan? Sampai bagaimana Bu kalau Sabtu? Sabtu. Emang gue aktivitasnya apa Januar? Ini kan besok jadi masih ada ini Bu. Masih ada Zoom lagi sama Ibu Indri.
Oh, oke, ya, Nggih, Sabtu sama ya. Pak Wasis, nggih. Ya, oke, Nggih, nggih, Bu. Sabtu ya. Maksimal Sabtu jam Nggih, 4 ya. nggih. Nggih, Sampaikan Bu. Nggih, nggih. Nggih, Bu. sampaikan ke Hanif. Kalau Hanif tetap harus Zoom. Ya, Nggih, dia harus japri saya nggih. kapan mau responsi dengan Putri. Gitu ya, Yanuar. Nggih, nggih. Ya, oke, Nggih, terima Bu. kasih. Nggih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Nggih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.